Secara rasional, kita pasti akan menyatakan bahwa aparat penegak hukum adalah aktor yang seharusnya menjadi definisi hidup tentang keadilan dan ketaatan pada hukum. Karena tidak mungkin masyarakat itu bisa percaya bahwa hukum itu adil dan oleh karenanya dia wajib untuk ditaati apabila yang pertama kali melakukan pelanggaran secara terang-terangan justru aparat penegak hukum itu sendiri. Maka dari itu, aparat penegak hukum itu akan selalu dituntut untuk mengetahui aturan hukum, khususnya aturan yang menjadi landasan dari kewenangannya. Karena kewenangan yang diberikan kepadanya itu bukan warisan yang didasarkan pada hubungan keluarga atau adanya garis keturunan, melainkan karena pengetahuannya dianggap memenuhi kualifikasi tertentu, khususnya kualifikasi sebagai aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu sendiri bukan pekerjaan yang memprioritaskan kondisi fisik. Walaupun fisik penting sebagai supporting, tapi aparat penegak hukum itu adalah wilayah pekerjaan yang sangat memprioritaskan pengetahuan. Maka dari itu pengetahuan menjadi syarat wajib. Fungsi dari syarat wajib ini adalah untuk menjamin bahwa segala tindakan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan kewenangannya bukan tindakan yang sewenang-wenang atau bukan tindakan yang abuse of power. Karena ketika aparat penegak hukum tidak tahu hukum, tidak mengerti apa yang menjadi dasar kewenangannya, maka sudah bisa dipastikan semua tindakannya dalam rangka menjalankan kewenangannya adalah tindakan yang sewenang-wenang. Dan inilah yang terjadi saat ini di kasus korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Melakukan kesalahan sehingga ketika bicara soal penambahan kuota haji kok saya nggak diajak. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Kalimat saya tadi itu sebenarnya bukan kalimat yang politis dan saya tidak akan mendukung pihak manapun yang muncul dalam perdebatan ini. Karena saya yakin semua pihak yang berdebat hari ini tentang kasus korupsi kuota haji adalah pihak yang partisan dan tidak berdasarkan pada hukum. Saya tidak merepresentasi siapapun di sini. Saya bukan warga NU atau orang yang lahir dengan tradisi dan punya privilege tentang sesuatu yang religius. Dan saya juga tidak bekerja di KPK. Saya juga bukan bagian dari pemerintahan. Saya hanya akan mendasarkan semua statement saya di video ini pada dokumen publik yang kita kenal dengan nama undang-undang. Dokumen yang menurut saya seharusnya dibaca oleh KPK sebelum menerbitkan sprindik dan menetapkan Gus Yakut sebagai tersangka. Pembahasan ini memang pembahasan tentang Gus Yakut dan KPK. Tapi ini bukan untuk Gus Yakut. Karena walaupun background saya adalah seorang advokat dengan pengalaman profesi lebih dari 10 tahun, sampai video ini saya upload, saya tidak pernah mendapatkan penunjukan sebagai kuasa hukumnya Gus Yakut. Gitu. Maka jika kalian bertanya apa yang menjadi topik pembicaraan kita saat ini dan apa tujuannya, saya harus memulai dengan pernyataan bahwa menurut saya penetapan Gus Yakut sebagai tersangka itu batal demi hukum dengan segala konsekuensinya. Karena demi hukum, KPK telah kehilangan kewenangannya. Inilah statement yang akan kita uji di episode ini. Dan tidak ada tujuan lain selain menghidupkan akal sehat dan menyampaikan kebenaran. Karena menyatakan kebenaran itu menurut saya tidak butuh tujuan khusus. Cukup kesadaran bahwa kita adalah manusia, makhluk yang berdaulat atas pikirannya sendiri. Saya Andi Riza Fardiansyah, selamat datang di Gugatan Akal Publik. Satu hal yang tidak pernah dibahas bahwa pergantian rezim peraturan perundang-undangan itu dampaknya bukan hanya munculnya pasal-pasal yang aneh, tapi bisa juga berakibat pada perubahan di ranah yang paling substansial pada sebuah lembaga negara. Khususnya pada lembaga negara yang kewenangan atributifnya itu berubah karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Perubahan yang saya maksud itu bisa terjadi dalam bentuk pergeseran kewenangan, pencabutan kewenangan, bahkan sampai deaktivasi lembaga negara. Dan inilah yang terjadi pada KPK sejak tanggal 2 Januari 2026.
Kenapa di tanggal ini? Karena di tanggal 2 Januari 2026 serentak berlaku 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian hukum pidana. Mari kita bahas pelan-pelan bagaimana norma yang tercantum dalam 3 peraturan perundang-undangan ini terkait kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana korupsi sejak tanggal 2 Januari 2026. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau untuk selanjutnya kita sebut sebagai KUHP 2023, ketentuan pasal 622 ayat 1 huruf L menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam huruf L, pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 5, pasal 11, dan pasal 13, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 622 ini adalah ketentuan penutup dalam KUHP 2023. Adapun pengertian ketentuan penutup itu sendiri harus merujuk pada apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana pada lampiran 2 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, poin 225 dinyatakan sebagai berikut. Ini saya bacakan langsung. Jika peraturan perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan peraturan perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan perundang-undangan yang baru dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sedikit pembahasan kepada kalian atau penjelasan kepada kalian buat yang belum mengerti. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu adalah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ada undang-undang yang isinya adalah guide atau juknis bagaimana cara membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk cara membentuk undang-undang. Undang-undang ini sendiri sebenarnya sudah 3 kali berubah. Perubahan pertama itu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan perubahan terakhir itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Sebenarnya undang-undang ini dibuat selain sebagai standar normatif tentang peraturan perundang-undangan, tujuan utamanya sebenarnya adalah supaya anggota-anggota DPR itu yang tidak berlatar belakang hukum, itu masih bisa menjalankan kewenangannya, yaitu kewenangan legislasi karena ada juknisnya. Maka ini sebagai guide untuk mereka yang tidak berlatar belakang hukum. Maka dari itu seharusnya yang paling mengerti tentang undang-undang ini itu adalah anggota DPR. Jadi kalau kalian ketemu anggota DPR mungkin silahkan tanyakan. Kalau mereka ternyata tidak bisa jawab atau tahu undang-undangnya saja tapi tidak mengerti isinya, itulah alasan kenapa sampai hari ini regulasi kita masih menjadi bahan materi oleh teman-teman stand up comedy gitu. Karena selama 15 tahun bahkan anggota DPR pun tidak tahu juknis pelaksanaan kewenangannya. Nah, kita kembali ke topik. Karena pasal 622 itu adalah ketentuan penutup, maka dari itu ketentuan penutup sebenarnya seperti yang dijelaskan pengertiannya di Undang-Undang 12 tahun 2011 itu adalah salah satu part yang sangat penting dalam sebuah peraturan perundang-undangan karena ia berfungsi untuk mengatur ketentuan pencabutan di materi peraturan perundang-undangan yang lama apabila materi yang dicabut itu diatur ulang dalam peraturan perundang-undangan yang baru. Maka berdasarkan hal ini bisa kita pastikan pasal 622 KUHP 2023 itu adalah ketentuan penutup yang berisi pencabutan ketentuan di undang-undang sebelumnya karena ketentuan yang dicabut diatur ulang dalam KUHP 2023. Dan salah satu yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 5, pasal 11, dan pasal 13 Undang-Undang Tipikor. Pencabutan ini secara hukum menyebabkan pertanggal 2 Januari 2026, KPK tidak lagi memiliki kewenangan apapun untuk melakukan penyidikan, penuntutan, sampai persidangan, baik tingkat pertama, banding, kasasi, sampai peninjauan kembali terhadap tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Kenapa?
jelas karena pertanggal 2 Januari 2026 ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, ayat 4 di ketentuan pasal 622 KUHP 2023 itu mengatur tentang pengaturan ulang pasal-pasal yang dicabut tadi. Kita bacakan ya. Dalam hal ketentuan pasal mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf L diacu oleh ketentuan pasal undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 pengacuannya diganti dengan pasal 603, pasal 3 pengacuannya diganti dengan pasal 604, pasal 5 pengacuannya diganti dengan pasal 605, pasal 11 pengacuannya diganti dengan pasal 606 ayat 2 dan pasal 13 pengacuannya diganti dengan pasal 606 ayat 1. Sehingga sejak tanggal 2 Januari 2026 tindak pidana korupsi yang diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 5, pasal 11 dan pasal 13 secara hukum bukan lagi tindak pidana yang berada dalam domain Undang-Undang Tipikor, melainkan tindak pidana yang berada dalam domain KUHP 2023 beserta segala kewajiban hukumnya. Mungkin saja ada pertanyaan kritis yang akan keluar seperti ini. Tapi kan KPK itu belum dibubarkan dan polisi juga itu masih dalam proses reformasinya dan ini hal yang urgent dan mendesak. Menjawab pertanyaan itu, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Korupsi itu adalah tindak pidana yang salah satu unsurnya yaitu adanya kewenangan yang dilakukan atau dilaksanakan secara melawan hukum. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin penyidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi yang salah satu unsurnya adalah kewenangan yang dilaksanakan secara melawan hukum dengan cara yang melawan hukum? Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Kementerian Koperasi tidak pernah menetapkan seseorang menjadi tersangka kasus korupsi? Ya mungkin kalian pikir pertanyaan kedua ini adalah pertanyaan bodoh, kan? Karena kita semua tahu jawabannya. Karena Kementerian Koperasi tidak punya wewenang. Kalau begitu, lalu apa dasar KPK menetapkan Gus Yakut sebagai tersangka setelah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Tipikor itu dihapus? Dasar sprindiknya apa? Maksudnya seperti itu. Karena bukankah selama ini sprindik KPK yang menetapkan seorang pejabat negara itu melakukan tindak pidana korupsi, itu pasti didasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor kan? Nah, lalu ketika itu dicabut pertanggal 2 Januari 2026, mengapa KPK masih menerbitkan sprindik di tanggal 8 Januari 2026? Itu yang menjadi problem di persoalan ini. KPK mungkin tidak memiliki dasar kewenangan. Tapi kan ini urgent, pertanyaan kritis tadi kan seperti itu. Nah, ini bukan persoalan urgent tidak urgent. Ini bukan persoalan tentang apakah ini harus cepat diberantas atau tidak. Karena yang kalian semua harus pahami, tidak mungkin ada kejahatan yang bisa diberantas dengan cara-cara yang jahat. Tidak mungkin ada pelanggaran yang bisa ditertibkan berdasarkan cara-cara yang melawan hukum. Karena itu hanya mengganti bentuk kejahatannya, itu hanya mengganti bentuk pelanggarannya. Karena tidak mungkin pula ada keadilan yang lahir dari aparat penegak hukum yang tidak memiliki kewenangan atau yang tidak tahu batas kewenangannya sendiri. Perubahan regulasi tentang tindak pidana korupsi di mana sejak tanggal 2 Januari 2026 ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu dicabut dan yang berlaku adalah ketentuan pasal 603 dan pasal 604 KUHP 2023 itu tidak hanya membawa perubahan bagi status norma, melainkan juga memiliki konsekuensi yuridis pada lembaga mana yang kemudian berwenang untuk menjadi penyidik tindak pidana korupsi. Nah, kalau kita merujuk pada dasar pembentukannya, KPK itu adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Artinya berdasarkan waktu pembentukannya, KPK dibentuk saat aturan tindak pidana korupsi belum menjadi ketentuan yang diatur dalam Wetboek van Strafrecht atau KUHP yang lama. Sehingga tujuan utama KPK dibentuk adalah sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan
tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Maka dari itu, secara hukum kewenangan KPK tidak boleh melampaui apa yang tercantum dalam Undang-Undang 3199 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Maka dari itu, meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 itu tidak dicabut seluruhnya dan Undang-Undang 30 2002 yang membentuk KPK itu juga tidak dibatalkan, maka secara kelembagaan sebenarnya KPK itu tidak dibubarkan. Namun sejak tanggal 2 Januari 2026, khusus ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan beserta pasal-pasal yang dicabut di ketentuan pasal 622 ayat 1 huruf L KUHP 2023, KPK itu bukan lagi lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjadi penyidik dan penuntut umum terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal tersebut. Karena pencabutan ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor yang diatur dalam pasal 622 ayat 1 huruf L KUHP 2023 telah menyebabkan KPK kehilangan legal standing-nya sebagai penyidik dan penuntut umum. Lalu siapa yang berwenang? Untuk menjawab siapa yang berwenang, kita itu harus selalu berangkat dari fakta hukum. Fakta hukumnya itu begini, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 adalah KUHP 2023. Maka dari itu, penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam KUHP 2023 itu harus dilakukan oleh penyidik yang diatur dalam ketentuan KUHP 2025. Dalam pelajaran pidana yang paling dasar, hukum pidana itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah hukum pidana material dan hukum pidana formil. Apa itu pidana material? Pidana material adalah hukum pidana yang mengatur tentang apa saja perbuatan yang dilarang, siapa saja yang kemudian berpotensi atau bisa untuk melakukan pelanggaran tersebut, dan apa hukumannya atau sanksinya. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara hukum pidana material dijalankan. Hukum pidana material itu adalah KUHP 2023 dan hukum pidana formil adalah KUHP 2025. Artinya KUHP 2025 itu adalah hukum untuk menjalankan apa yang sudah diatur dalam KUHP 2023. Maka ketika kita bertanya siapa yang kemudian berwenang untuk menyidik tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 603 dan 604 KUHP 2023, jawabannya adalah penyidik yang diatur dalam KUHP 2025. Nah, kita lihat ketentuan KUHP 2025. Dalam KUHP 2025 di pasal 6 ayat 1 berbunyi, penyidik terdiri atas A. penyidik Polri, B. PPNS, dan C. penyidik tertentu. Adapun di ayat 2, dia berbunyi seperti ini. Polri adalah penyidik utama yang diberikan kewenangan untuk menyidik semua tindak pidana termasuk semua yang diatur dalam KUHP 2023. Berdasarkan ketentuan KUHP 2025 ini, konstruksi kewenangan Polri dengan PPNS dan penyidik tertentu itu berbentuk hierarkis. Hierarkisnya itu, Polri menempati puncak kewenangan penyidikan tertinggi, sedangkan PPNS dan penyidik tertentu adalah penyidik yang membantu Polri sebagai penyidik utama. Dan itu bisa kita lihat dari semua pasal di KUHP 2025 yang membahas tentang kewenangan PPNS dan penyidik tertentu. Di mana dalam pasal-pasal tersebut pasti selalu ada ketentuan yang mewajibkan PPNS dan penyidik tertentu untuk berada di bawah serta melakukan koordinasi kepada Polri setiap dia ingin melaksanakan tugas dan kewenangannya. Nah, namun ada hal menarik bahwa pada semua ketentuan itu juga yang mengatur perintah kepada PPNS dan penyidik tertentu untuk melapor dan berkoordinasi dengan Polri, ada aturan yang kemudian mengecualikan bahwa kewajiban PPNS dan penyidik untuk berkoordinasi di bawah Polri itu tidak berlaku bagi penyidik kejaksaan, KPK, dan TNI. Contohnya misalnya yang diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat 5 yang berbunyi seperti ini. Koordinasi dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dan 4 dikecualikan untuk penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Artinya berdasarkan KUHP 2025, KPK itu tidak disamakan dengan PPNS dan penyidik tertentu. Faktanya, sprindik yang diterbitkan oleh KPK dalam kasus korupsi kuota haji yang menetapkan Gus Yakut sebagai tersangka, itu adalah sprindik yang terbit pada tanggal 8 Januari 2026 dan didasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Maka dari itu, ada konsekuensi yuridis dari penerbitan sprindik ini. Yang pertama adalah karena pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 2 Januari 2026, maka sprindik tersebut mengandung cacat material dan batal demi hukum karena didasarkan pada aturan yang secara faktual dinyatakan tidak berlaku. Kedua, karena sprindiknya batal demi hukum, penetapan tersangka Gus Yakut pun juga batal demi hukum. Karena penetapan tersangka Gus Yakut itu batal demi hukum, maka secara hukum sebenarnya Gus Yakut tidak lagi memiliki kewajiban apapun untuk menghadiri panggilan dan segala macam selama penyidikan KPK itu didasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Mungkin KPK berpikir bahwa KPK ini masih punya wewenang karena ada ketentuan di pasal 620. Tapi silakan dibuka pasal 620 dan cermati saja bunyinya. Saya hanya ingin menyampaikan dua hal tentang ketentuan pasal 620. Yang pertama, pasal 620 itu bukan pasal yang khusus mengatur tentang KPK atau melegitimasi bahwa KPK itu masih bisa bertindak berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Dan yang kedua, ketentuan pasal 620 itu mensyaratkan satu hal, selama undang-undang yang kemudian menjadi dasar sebuah lembaga menyidik tindak pidana khusus itu masih legitimate. Pertanyaannya kemudian apakah konteks pasal 620 itu berlaku pada kasus korupsi kuota haji? Kita jelaskan. Yang harus dipahami adalah konsep dasar pengaturan kembali sebuah norma pada peraturan perundang-undangan dari yang lama ke yang baru itu sebenarnya didasarkan pada dua hal. Pertama, pasti ada pencabutan norma di peraturan perundang-undangan yang lama, dan yang kedua pasti ada persoalan tentang pengaturan kembali norma tersebut di peraturan yang baru. Maka ketika kita berbicara tentang pengaturan kembali sebuah norma dalam peraturan perundang-undangan yang baru, dia tidak hanya berbicara tentang apa konsekuensi yuridis yang muncul di peraturan perundang-undangan yang baru, tapi juga kita harus melihat apa konsekuensi yuridis yang terjadi ketika norma itu dicabut terhadap peraturan perundang-undangan yang lama. Konsekuensi apa yang saya maksud? Saya jelaskan begini. Dalam literatur hukum, khususnya diskursus tentang norma, ada dua pendapat besar yang memuncaki diskursus tersebut. Dua pendapat ini saling mengkritik. Pendapatnya Hans Kelsen dan pendapatnya Hart tentang bagaimana konstruksi sebuah norma dalam peraturan perundang-undangan. Saya tidak akan membahas perdebatan itu secara lebih spesifik, tapi saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa dua tokoh besar yang memuncaki diskursus tentang norma ini, walaupun mereka berdebat tentang bagaimana konstruksi sebuah norma, tapi mereka bersepakat pada satu hal, sama-sama menyepakati eksistensi adanya yang dimaksud dengan norma dasar atau core norm atau norma inti. Saya sebut saja norma inti. Hans Kelsen menyebutnya sebagai Grundnorm yang menempati puncak hierarkis dari Stufenbau teori, sedangkan Hart menyebutnya sebagai recognition of law yang menurut Hart dia harusnya menjadi fondasi dari semua tatanan sosial. Apapun yang kemudian dirumuskan, eksistensi tentang norma dasar ini menjadi penting atau norma inti ini menjadi penting. Karena norma inti bisa dikatakan sebagai norma yang keberadaannya menjadi pelegitimasi terhadap keberadaan norma-norma lain. Apabila norma tersebut dicabut, berarti norma-norma lain ini mengalami delegitimasi. Tapi apakah kemudian struktur peraturan perundang-undangan kita juga punya atau mengenal tentang norma inti ini atau core norm ini? Sebenarnya iya, dan itu pertama kali diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 85 tahun 2013. Di mana dalam putusan 85 2013 ini, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan untuk membatalkan seluruh undang-undang sumber daya air. Karena menurut Mahkamah Konstitusi, yang diuji oleh pemohon ini
yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar adalah pasal yang merupakan jantung dari peraturan perundang-undangan itu. Maka dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa karena pasal yang dinyatakan inkonstitusional adalah pasal jantung, maka MK mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan MK menyatakan seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Sumber Daya Air itu dicabut. Maka ketika sebuah core norm atau norma inti dalam sebuah peraturan perundang-undangan ini dicabut, pasal yang lain atau seluruh undang-undang itu senyatanya tidak berkekuatan hukum apapun atau harus dibatalkan. Maka dari presiden itu kita bisa menarik konsekuensinya bahwa dicabutnya core norm atau norma inti sebuah norma berarti membatalkan keseluruhan isi dari sebuah peraturan perundang-undangan. Karena peraturan yang telah kehilangan norma dasarnya, berarti peraturan tersebut itu kehilangan alasan pemberlakuannya. Sekarang mari kita lihat dalam Undang-Undang Tipikor, yang mana yang menjadi norma dasar atau core norm. Ini bisa kita tarik dari membahas pembentukan atau pendirian KPK. Yang faktanya bahwa KPK ini sebenarnya didasarkan pada dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 beserta perubahannya yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 beserta perubahannya yang mengatur tentang pembentukan KPK dan menjadi dasar hukum KPK untuk bertindak. Nah, yang menarik adalah bagaimana keterkaitan antara Undang-Undang 3099 atau Undang-Undang Tipikor dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK. Nah, tapi biar kalian tidak bingung ya dengan terlalu banyaknya nomor dan tahun yang harus dihafalkan, supaya saya lebih mudah menjelaskan juga enggak jelimet untuk ngomongnya, saya ganti saja Undang-Undang 31 Tahun 99 kita ganti sebagai Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 kita sebut sebagai Undang-Undang KPK. Kalau kita melihat apa yang menjadi dasar hukum pembentukan KPK serta kewenangannya mulai dari penyidikan sampai penuntutan, sebenarnya hanya didasarkan pada dua undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 beserta perubahannya yang merupakan hukum material terhadap tindak pidana korupsi sebelum adanya KUHP 2023, dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 beserta perubahannya sebagai undang-undang yang mendirikan KPK dan dasar hukum KPK untuk bertindak. Artinya Undang-Undang 30 2002 ini adalah undang-undang yang dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Biar tidak bingung dengan banyaknya nomor dan tahun yang saya sebutkan, kita ganti saja peristilahannya. Undang-Undang 3199 kita sebut sebagai Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 30 2002 kita sebut sebagai Undang-Undang KPK. Nah, saya ulang ya. Undang-Undang Tipikor itu adalah hukum material. Undang-Undang KPK adalah hukum formil. Berarti Undang-Undang KPK itu dibentuk karena adanya Undang-Undang Tipikor. Maka berlakunya Undang-Undang KPK itu karena berlakunya Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang KPK bergantung secara legitimasi dengan Undang-Undang Tipikor. Selama Undang-Undang Tipikor masih legitimate, selama itu pula Undang-Undang KPK masih legitimate. Dan ini diatur dengan tegas dalam konsideran Undang-Undang KPK yang menyebutkan bahwa pembentukan Undang-Undang KPK itu atas perintah pasal 43 Undang-Undang Tipikor. Nah, kita buka ketentuan pasal 43 Undang-Undang Tipikor. Bunyi pasal 43 Undang-Undang Tipikor itu ayat 1, dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi jelas bahwa KPK secara kelembagaan dia dibentuk berdasarkan Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang KPK dilegitimasi oleh adanya Undang-Undang Tipikor. Maka ketika Undang-Undang Tipikor runtuh atau batal, Undang-Undang KPK juga harus batal dan KPK diaktifasi. Nah, kenapa saya kemudian membahas tentang konsekuensi ini? Karena ternyata core norm atau norma inti dari Undang-Undang Tipikor itu adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Inilah mengapa sebelum KUHP 2023 ini berlaku, kalian semua pasti tahu bahwa setiap tindak pidana korupsi yang kemudian disidik oleh KPK, dituntut oleh KPK, itu adalah tindak pidana yang dianggap melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Dan itulah sebabnya KPK dalam sprindiknya kepada Gus Yakut, mungkin dia tidak sadar kalau Undang-Undang pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ini sudah dihapus. Dia tetap menggunakan pasal itu. Maka dari itu,
dicabutnya dan dinyatakan tidak berlakunya ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor sejak tanggal 2 Januari 2026, walaupun tidak ada putusan pembatalan atau pembubaran tentang segala tindakan KPK ataupun mengenai eksistensi KPK secara kelembagaan, tapi berdasarkan konsekuensi yuridis dari apa yang terjadi ketika core norm dalam sebuah peraturan perundang-undangan itu dibatalkan, maka semua isi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 beserta perubahannya atau Undang-Undang Tipikor itu juga harus batal. Artinya sebenarnya sejak tanggal 2 Januari 2026 dengan berat hati saya harus mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengalami deaktivasi kelembagaan karena tidak ada satupun pasal dalam undang-undang yang bisa membenarkan tindakannya untuk menyidik tindak pidana korupsi. Ini bisa kita lihat dari begini. Kalau teman-teman buka naskah pertama dari Undang-Undang 31 tahun 99, pasal-pasal dalam 31 tahun 99 itu adalah Undang-Undang Tipikor itu sebenarnya kita bisa kelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pasal yang merupakan tindak pidana korupsi asli dan yang kedua pasal yang merupakan kondisi yang lahir dari tindak pidana korupsi yang kemudian dikaitkan dengan apa yang diatur di KUHP lama gitu. Maka dari itu kalau kita kemudian melihat bahwa KUHP lama keseluruhan isinya kan sudah diganti dengan KUHP 2023. Berarti sebenarnya yang tersisa itu adalah pasal tindak pidana korupsi asli. Dan ini pun sejak tanggal 2 Januari 2026 itu sudah dibatalkan. Kalau teman-teman buka Undang-Undang 30 2002, Undang-Undang KPK, lihat pasal 62. Di situ dengan jelas dinyatakan bahwa kewenangan KPK untuk menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi itu hanya didasarkan pada dua undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Ini sudah dibatalkan dengan munculnya KUHP 2025 dan yang kedua didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Undang-Undang Tipikor. Jadi dia kembali lagi ke Undang-Undang Tipikor. Problemnya adalah KPK didirikan berdasarkan Undang-Undang KPK, Undang-Undang KPK dilegitimasi oleh Undang-Undang Tipikor. Jadi kalau Undang-Undang Tipikor per tanggal 2 Januari 2026 pasal intinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga konsekuensinya seluruh Undang-Undang Tipikor itu tidak memiliki legitimasi apapun untuk berlaku, maka Undang-Undang 30 2002, maka Undang-Undang KPK yang menggantungkan legitimasinya pada Undang-Undang Tipikor, konsekuensi logisnya juga ikut tidak berlaku. Itu konsekuensi logisnya. Apa konsekuensi langsungnya kepada KPK? Karena Undang-Undang KPK mengalami delegitimasi sebagai konsekuensi hukum dari delegitimasinya Undang-Undang Tipikor, maka KPK pun mengalami deaktivasi. Dia tidak bisa melakukan satupun tindakan karena tidak ada dasar hukumnya. Maka ketika kita kembali pada pertanyaan tentang pasal 620 KUHP 2023 tadi, pasal 620 tidak dikhususkan untuk KPK. Dan dengan kondisi ini KPK tidak boleh menggunakan pasal 620 sebagai dasar untuk mentersangkakan Gus Yakut. Karena demi hukum sejak tanggal 2 Januari 2026, KPK tidak memiliki kewenangan apapun lagi dalam tindak pidana korupsi. Maka dari itu, apa yang dilakukan KPK dalam kasus korupsi kuota haji, yaitu tetap menerbitkan sprindik, tetap memanggil orang untuk diperiksa dan segala macam. Maka apa yang dilakukan KPK dalam kasus korupsi kuota haji, di mana dia tetap melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan dan segala macam dan tetap mentersangkakan Gus Yakut hanya berdasarkan pada sprindik yang dia terbitkan pada tanggal 8 Januari 2026 dan bahkan dilakukan tanpa adanya perhitungan final kerugian negara dari BPK. Selain itu adalah tindakan yang sewenang-wenang sebenarnya. Sangat disayangkan kalau KPK ini memang ternyata sangat amburadul dalam menangani tindak pidana korupsi. Kita ukur pakai apapun tindakannya itu, pakai logika manapun atau biar pembahasan saya dalam video ini kalian skip dan tidak pakai itu. Kalian ukur tindakan KPK itu berdasarkan KUHP 2025, tetap saja hancur, tetap saja tindakan ini salah dan ini adalah sewenang-wenang. Karena di KUHP 2025 justru lebih ketat lagi. Tidak ada penetapan tersangka tanpa didasarkan pada dua alat bukti yang sah. Sedangkan KPK menetapkan Gus Yakut sebagai tersangka
hanya berdasarkan keterangan saksi. Belum ada perhitungan kerugian negara, bahkan unsur utama dalam tipikor pun, bahkan unsur utama dalam pasal yang sudah dibatalkan pun, itu dia tidak bisa penuhi. Maka tindakan KPK dalam kasus ini secara faktual itu masuk dalam kategori unrehmatic overheads, dan tindakan melawan hukum penguasa, dan seharusnya Gus Yakut itu bisa mengambil opsi ini gitu.